Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sylvia Lili. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bilangan bulat, yaitu soal dan pembahasan. Jangan lupa subscribe ya. Semoga materi ini bermanfaat. Soal yang pertama, hasil dari min 12 dibagi 3 ditambah 8 dikali min 5 adalah. Kita lihat pembahasannya. Nah, di sini terlihat min 12 bagi 3 ditambah 8 dikali min 5. Maka yang kita kerjakan pertama adalah min 12 dibagi 3, hasilnya adalah min 4. Ditambah dengan 8 dikali min 5 sama dengan min 40. Maka min 4 ditambah dengan min 40 hasilnya adalah min 44. Kemudian kita lihat soal nomor 2. Hasil dari min 4 tambah 10 dibagi 2 dikali min 5 adalah. Nah, dari soal ini kita perhatikan dulu operasi bilangan bulatnya. Yang kita lakukan pertama adalah min 4 tetap akan kita tulis min 4 karena dia adalah operasi pengurangan. Kemudian yang kita lakukan operasi pertama adalah 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 itu ada hasilnya adalah 5. Kemudian baru dikali dengan min 5. Kenapa? Karena operasi bagi dan kali itu kekuatannya sama. Jadi kita harus melakukan operasi yang di depan terlebih dahulu. Jadi min 4 tambah 10 bagi 2 adalah 5, kemudian baru dikali dengan min 5. Maka hasilnya adalah min 4 ditambah min 25 sama dengan min 29 atau negatif 29. Soal nomor 3, hasil dari 4 kurang 5 dikali min 2 tambah 6 dibagi min 3 adalah. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama kita lakukan operasi bilangannya adalah min 5 dikali min 2. Kemudian 6 dibagi min 3. Nah, maka kita lihat 4 ini tetap kita tulis 4. Kemudian kita lakukan perkalian antara min 5 kali min 2. Yaitu hasilnya positif 10. Kemudian kita lakukan pembagian 6 dibagi min 3, hasilnya adalah min 2. Baru kita jumlahkan, maka kita dapatkan hasilnya adalah 4 tambah 10 sama dengan 14. Kemudian ditambah dengan min 2, hasilnya adalah 12. Kemudian kita perhatikan untuk soal yang keempat. Di sini kita lihat, kita menggunakan lambang. A nilainya adalah 8, B sama dengan 7, dan C adalah negatif 4. Pertanyaannya adalah nilai dari A kali B tambah C per A kurang B. Kita lihat pembahasannya. A, B, dan C itu kita ganti dengan angka yang sudah atau nilai yang sudah ditetapkan. Seperti ini kita lihat 8 ya, karena A-nya adalah 8, maka A kita ganti dengan 8. Kemudian B kita ganti dengan 7, C kita ganti dengan min 4. Begitu juga dengan pembagiannya, A kita ganti dengan 8, dan B kita ganti dengan 7. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 8 kali 7 sama dengan 56, ditambah negatif 4, dibagi dengan 8 kurang 7. Hasilnya ada 1. Sehingga didapatkan hasilnya 56 tambah negatif 4 adalah
52. Kemudian kita lihat soal nomor 5, yaitu soal yang berbentuk cerita. Dalam suatu kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 3. Jawaban salah diberi skor negatif 1. Dan jika tidak dijawab, skornya 0. Dari 40 soal yang disediakan, Budi menjawab 31 soal yang disediakan. 28 soal dijawab benar. Skor yang diperoleh Budi adalah. Kita perhatikan, soal yang dijawab oleh Budi adalah 31. Sedangkan soal semuanya ada 40. Maka soal yang tidak dijawab oleh Budi adalah 40 dikurang 31 sama dengan 9. Sedangkan soal yang dijawab benar adalah 28. Maka soal yang dijawab salah oleh Budi adalah 31 dikurang 28 sama dengan 3 soal. Nah, kita lihat pembahasannya. Jawaban benar dari Budi adalah skornya 3, yang dijawab 28, maka 3 kali 28 sama dengan 84. Kemudian jawaban salah itu skornya -1. Karena ada 3 soal yang dijawab salah oleh Budi, maka dikali dengan 3 hasilnya adalah negatif 3. Kemudian soal yang tidak dijawab skornya adalah 0, maka 0 dikali 9 hasilnya ada 0. Nah, sekarang kita lihat skor yang diperoleh oleh Budi adalah kita jumlahkan semuanya. 84 ditambah negatif 3 ditambah 0. Maka didapatkan hasilnya adalah 81. Kemudian kita perhatikan soal yang ke-6. Dalam ulangan matematika yang terdiri dari 40 soal dengan aturan sebagai berikut. Jika menjawab benar mendapat skor 4. Jika menjawab salah mendapat skor -2 atau negatif 2. Dan jika tidak menjawab mendapat skor negatif 1. Ternyata Adit menjawab 22 soal dengan benar dan menjawab salah sebanyak 3 soal. Maka skor yang diperoleh Adit adalah. Nah, dari soal ini kita perhatikan. Soal yang dijawab benar oleh Adit adalah 22, sedangkan yang dijawab salah adalah 3. Berarti 22 ditambah 3, 25. Sedangkan soal ada 40. Maka soal yang tidak dijawab oleh Adit adalah 40 dikurang 22 dikurang 3. Sehingga didapatkan soal yang tidak dijawab oleh Adit adalah 15. Nah, kita lihat pembahasannya. Jawaban benar 4 dikali 22. Jadi skornya 4 dikali 22 soal yang dijawab benar oleh Adit, maka hasilnya adalah 88. Kemudian jawaban yang salah skornya -2 karena ada 3 soal, maka hasilnya adalah -2 kali 3 sama dengan -6. Sedangkan yang tidak dijawab itu ada 15 soal. Dikali skornya -1, maka hasilnya negatif 15. Maka skor Adit adalah 88 ditambah -6 atau negatif 6 ditambah negatif 15. Maka hasilnya adalah 88 ditambah negatif 21 sama dengan 67. Maka skor yang didapatkan oleh Adit adalah 67. Sekarang kita perhatikan soal nomor 7, merupakan soal terakhir, yaitu Yusuf membeli sepasang sepatu dengan harga Rp65.000, sepasang sandal dengan harga Rp42.000, dan sepasang kaos kaki dengan harga
Rp13.750. Apabila Yusuf membayar dengan 3 lembar uang Rp50.000, maka uang kembalian Yusuf adalah, kita lihat pembahasannya. Yang pertama, belanja dari Yusuf itu kita jumlahkan, yaitu sepasang sepatu Rp65.000 ditambah dengan sepasang sendal Rp42.000 dan kaos kaki Rp13.750 kita jumlahkan. Nah, kemudian uang Yusuf itu adalah 3 kali Rp50.000. Maka didapatkan hasilnya adalah uang Yusuf Rp150.000 dikurang dengan belanjaan Yusuf yaitu Rp65.000 tambah Rp42.000 ditambah Rp13.750. Maka belanjaan Yusuf adalah Rp120.750 dikurangi dengan jumlah uang Yusuf. Jadi uang Yusuf Rp150 dikurang dengan belanjaan, maka didapatkanlah selisih uang atau kembaliannya adalah Rp29.250. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.